Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Om Swastiastu. Upaweda. Pengertian Upaweda. Weda adalah sumber dari ajaran agama Hindu sebagai wahyu Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Umat Hindu berkeyakinan bahwa Weda bersifat anadi ananta, yakni tidak berawal dan tidak berakhir, dan sebagai sabda Brahman. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Istilah Upaweda diartikan dengan Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Wedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda berarti pengetahuan. Dengan demikian, Upaweda dapat diartikan sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Kelompok Weda Struti isinya memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan, sedangkan kelompok Semerti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atas hukum yang disebut dengan Dharma Sastra. Semerti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi yang bersumber dari wahyu Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kedudukannya sama dengan kitab Weda Struti. Kedudukan Upaweda dalam Weda dilihat dari materi isinya sudahlah jelas sesuai arti dan tujuannya serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Itihasa. Itihasa ini merupakan kelompok kitab jenis epos, wiracarita atau cerita tentang kepahlawanan. Kata itihasa terdiri dari 3 kata, yaitu iti, ha, dan asa, yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Bagiannya adalah 1. Ramayana. Kitab Ramayana adalah hasil karya besar dari Maharsi Walmiki. Menurut hasil penelitian bahwa Ramayana tersusun atas 24.000 stansa yang dibagi atas 7 bagian yang setiap bagiannya disebut kanda, yaitu 1. Bala Kanda, 2. Ayodhya Kanda, 3. Aranyaka Kanda, 4. Kiskinda Kanda, 5. Sundara Kanda, 6. Yuda Kanda, dan 7. Uttara Kanda. Dua. Mahabharata. Kitab Mahabharata ditulis oleh Maharsi Vyasa. Kitab ini terdiri atas Astadasa Parwa, artinya 18 parwa digubah dalam bentuk syair sebanyak 100.000 sloka, yaitu 1. Adi Parwa, 2. Sabha Parwa, 3. Wana Parwa, 4. Wirata Parwa, 5. Udyoga Parwa,
6 Bisma Parwa, 7 Drona Parwa, 8 Karna Parwa, 9 Salia Parwa, 10 Sauptika Parwa, 11 Tri Parwa, 12 Santi Parwa, 13 Anusasana Parwa, 14 Aswameda Parwa, 15 Asrama Wasana Parwa, 16 Mausala Parwa, 17 Prastanika Parwa, 18 Swarga Rohana Parwa. Purana. Pengertian Purana. Kata Purana berarti tua atau kuno. Purana adalah kitab yang memuat berbagai macam tradisi atau kebiasaan, baik itu tradisi lokal, tradisi keluarga, dan lainnya. Pokok-pokok isi Purana. Pada garis besarnya, hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat dikelompokkan ke dalam 5 hal, yaitu 1. Tentang kosmologi atau mengenai penciptaan alam semesta. 2. Tentang hari kiamat atau pralaya. 3. Tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu yang terkenal. 4. Tentang masa Manu atau Manwantara. 5. Tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surya Wangsa dan Chandra Wangsa. Menurut catatan yang dapat dikumpulkan, ada 18 kitab Purana, yaitu 1. Brahmanda Purana, 2. Brahma Waiwarta Purana, 3. Markandeya Purana, 4. Bhawisya Purana, 5. Wamana Purana, 6. Brahma Purana, 7. Wisnu Purana, 8. Narada Purana, 9. Bhagavata Purana, 10. Garuda Purana, 11. Padma Purana, 12. Waraha Purana, 13. Matsya Purana, 14. Karma Purana, 15. Lingga Purana, 16. Siwa Purana, 17. Skanda Purana, dan 18. Agni Purana. Pembagian jenis Purana. Kelompok Satwika. Kelompok Purana ini mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Bagiannya adalah Wisnu, Narada, Bhagavata, Garuda, Padma, dan Waraha. Kelompok Rajasika atau Rajasa Purana. Kelompok Rajasika ini, dewa yang paling utama adalah Dewa Brahma. Bagiannya adalah Brahma, Brahma Waiwarta, Markandeya, Bhawisya, Wamana, dan Brahmanda. Kelompok Tamasika atau Tamasa Purana. Kitab Purana ini banyak memuat penjelasan Dewa Siwa dengan segala awataranya. Di samping itu terdapat pula Dewa Wisnu seperti dalam Kurma Purana. Bagiannya adalah Siwa, Lingga, Skanda, Matsya, Agni, dan Kurma. Kitab Upa Purana. Kitab Upa Purana ini banyak ditulis oleh Begawan Wyasa. Isinya sangat singkat dan pendek. Kitab ini terdiri dari Sanat, Kumara, Narasima, Naradia, Siwa, Durwasa, Kapila, Manawa, Usana, Waruna, Kalika, Samba, Saura, Aditya, Maheswara, Dewi Bhagavatam, Wasista, Wisnu Dharmotara, dan Nilamata. Arthasastra. Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Penulis di bidang arthasastra pun banyak pula. Nama-nama yang banyak disebut antara lain Manu, Yadnawalkya, Usana, Braspati, Wisalaksa, Bharadwaja, Parasara, dan yang terakhir paling banyak disebut-sebut adalah Kautilya.
Ayurveda. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Smriti. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seseorang dapat mencapai panjang umur. Ayu artinya baik dalam artian panjang umur. Menurut isi kajian yang dibahas dapat dibagi atas 8 bidang, yaitu 1. Salya, ilmu tentang bedah dan cara penyembuhannya. 2. Salakya, ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. 3. Kaya Cikitsa, ilmu tentang jenis dan macam-macam obat. 4. Buta Widya, ilmu pengetahuan psikoterapi. 5. Kaumara Bertia, ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak, termasuk pula cara perawatannya. 6. Agada Tantra, ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. 7. Rasayama Tantra, tentang pengetahuan kemuksisatan dan cara-cara pengobatan non-medis. 8. Wajikarana Tantra, ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Gandharwa Weda. Gandharwa Weda juga mengajarkan tentang tari, musik, atau seni suara. Penulis terkenal adalah Sadasiwa, Brahma, dan Bharata. Bharata menulis buku yang dikenal dengan Natya Sastra, dan sesuai menurut namanya, Natya berarti tari-tarian. Karena itu, isinya pun jelas menguraikan tentang seni tari dan musik. Siwa terkenal sebagai Nataraja, yaitu dewa atas ilmu seni tari. Demikian tadi pembahasan materi tentang Upaweda. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan menghaturkan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.